Industri merupakan suatu sektor yang sangat penting untuk meningkatkan perekonomian nasional, karena dari industrilah pendapatan perekonomian nasional kita dapat meningkat. Pemerintah membangun industri-industri untuk menyokong perekonomian Indonesia. Namun dalam pembangunannya, pemerintah dan pihak pengembang tidak memperhatikan lingkungan tempat di mana industri tersebut dibangun, sehingga banyak sekali lingkungan-lingkungan sekitar proyek perindustrian tersebut menjadi rusak parah. Ini akibat tidak bertanggung jawabnya pemerintah dalam memperhatikan kelestarian lingkungan. Terdapat beberapa masalah lingkungan yang terjadi di area perindustrian. Udara di sekitar industri menjadi sangat buruk karena gas buang berupa asap membumbung tinggi di udara bebas. Daerah sekitar industri menjadi panas akibat adanya peningkatan suhu yang ekstrim yang dihasilkan oleh gas-gas buang industri tersebut. Tercemarnya sumber-sumber mata air di sekitar industri akibat pembuangan limbah ke sumber-sumber mata air tersebut. Industri juga dapat mempengaruhi peningkatan pemanasan global atau global warming. Pembangunan industri dapat menyebabkan banjir karena kurangnya daerah resapan air yang sudah berubah fungsi menjadi daerah perindustrian. Polusi suara yang dihasilkan oleh mesin produksi dapat membisingkan telinga warga yang tinggal di sekitar area perindustrian. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Mengenai TJSL diatur dalam Pasal 74 UU PT dan penjelasannya. Pengaturan ini berlaku untuk perseroan. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 UU PT, perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal dan didirikan berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Menurut Pasal 1 Angka 3 UU PT, tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 dikatakan bahwa TJSL dilaksanakan oleh direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan anggaran dasar perseroan. Rencana kerja tahunan perseroan tersebut memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan TJSL. Pelaksanaan TJSL tersebut dimuat dalam laporan tahunan perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan Pasal 68 UU 32 Tahun 2009, setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan berkewajiban yang pertama memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu. Yang kedua, menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. Dan yang ketiga, menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Selanjutnya, Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor 5 garis miring MBU garis miring tahun 2007 tentang program kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan usaha kecil dan program bina lingkungan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 208 garis miring MBU garis miring 2013 tentang perubahan keempat atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 5 garis miring MBU garis miring tahun 2007 tentang program kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan usaha kecil dan program bina lingkungan. Dalam peraturan ini diatur mengenai kewajiban perusahaan perseroan, perusahaan umum, dan perusahaan terbuka. Berdasarkan Pasal 2 Pers BUMN Nomor 5 garis miring 2007, Persero dan Perum wajib melakukan program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan program bina lingkungan, sedangkan Persero terbuka dapat melaksanakan program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan program bina lingkungan dengan berpedoman pada Permen
BUMN nomor 5 tahun 2007 yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Program kemitraan BUMN dengan usaha kecil adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana BUMN pasal 1 angka 6 Permens 2 BUMN nomor 5 tahun 2007. Sedangkan program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana BUMN. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Kegiatan usaha hulu yang dilaksanakan oleh badan usaha atau bentuk usaha tetap berdasarkan kontrak kerjasama dengan badan pelaksanaan wajib memuat ketentuan pokok yang salah satunya adalah ketentuan mengenai pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat. Selain itu, dalam pasal 40 ayat 5 UU 20 tahun 2001 juga dikatakan bahwa badan usaha atau bentuk usaha tetap yang melaksanakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat. Yang keenam, Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor per 05 MBU 2007 tahun 2007 tentang program kemitraan badan usaha milik negara dengan usaha kecil dan program bina lingkungan. Sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor per 08 MBU 2013 tahun 2013 tentang perubahan keempat atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor per 05 MBU 2007 tentang program kemitraan badan usaha milik negara dengan badan usaha kecil dan program bina lingkungan. Corporate Social Responsibility atau CSR atau tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial perusahaan saat ini telah menjadi konsep yang kerap kita dengar, walau definisinya sendiri masih menjadi perdebatan di antara para praktisi maupun akademisi sebagai sebuah konsep yang berasal dari luar. CSR itu sendiri merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh sebuah perusahaan di mana kewajiban tersebut telah diatur dalam Undang-Undang 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Pasti CSR penting dilakukan. Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa CSR merupakan tabungan masa depan bagi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang diperoleh bukan hanya sekedar keuntungan ekonomi saja, tetapi lebih dari itu, yaitu keuntungan secara sosial dan lingkungan alam bagi keberlanjutan perusahaan. Sebagian besar perusahaan menggunakan CSR hanya sebagai marketing gimmick untuk melakukan corporate greenwash atau pengelabuan citra perusahaan belaka. Bagi perusahaan-perusahaan yang berkehendak untuk melakukan CSR, seharusnya dengan bersungguh-sungguh. Beberapa permasalahan dalam melaksanakan CSR di Indonesia dalam mewujudkan pelaksanaan GCG atau Good Corporate Governance yang ditemukan diantaranya adalah masalah transparansi perusahaan dalam mengelola dan memberikan kos sosialnya kepada masyarakat. Tidak adanya aturan-aturan yang mengatur secara terperinci bagaimana pengelolaan CSR. Ada bentuk penyimpangan yang dilakukan perusahaan dalam melaksanakan CSR-nya. Jika dilihat pada program-program bantuan bencana alam, banyak perusahaan khususnya media elektronik yang membuka rekening bantuan untuk menghimpun dana dari masyarakat. Namun, dalam pemberian bantuan, mereka mengatasnamakan perusahaan mereka. Ini merupakan suatu bentuk penipuan bagi masyarakat.
Selain itu, pelaksanaan CSR di Indonesia menimbulkan berbagai permasalahan baik itu dari masyarakat, pemerintah, maupun perusahaan itu sendiri. Permasalahan yang datang dari masyarakat, kadangkala masyarakat belum siap untuk diajak mengimplementasikan CSR, terutama bila sifatnya partisipatif, di mana masyarakat tidak mau diajak berubah, hanya ingin mendapatkan bantuan saja berupa kucuran dana atau filantropi, serta kultur yang terkadang capacity building ketika masyarakat tidak bisa menyerap keinginan perusahaan. Sedangkan dari perusahaan masih banyak perusahaan yang menjalankan CSR-nya hanya untuk meningkatkan image perusahaan, bahkan ada beberapa perusahaan sama sekali tidak mau menjalankan CSR-nya. Hai, nama saya Nandi Julianti. Nama saya Rizky Pratama. Nama saya Yuanita. Nama saya Roland Miting. Dan nama saya Dewi Satria. Bagaimana video kita tadi? Menarik bukan? Sekarang kita akan memberikan kesimpulannya, yaitu Permasalahan yang lain dirasakan dalam pelaksanaan CSR di Indonesia adalah tidak sedikit perusahaan yang melakukan CSR tapi masih untuk melakukan kampanye public relation. Tidak adanya ketulusan perusahaan untuk membuat program CSR yang berkelanjutan dan memonitor, mengevaluasi, dan membuat laporan serta sistematis untuk berkomunikasi dengan stakeholder untuk mengukur kinerja CSR yang mereka lakukan. Maka perusahaan di Indonesia harus menerapkan CSR dengan 4 model CSR, yaitu Yang pertama, terlibat langsung dalam melaksanakan program CSR. Perusahaan melakukannya sendiri tanpa melalui perantara atau pihak lain. Pada model ini, perusahaan memiliki satu bagian tersendiri atau bisa juga digabung dengan yang lain yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan sosial perusahaan termasuk CSR. Yang kedua yaitu melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan. Perusahaan mendirikan yayasan sendiri di bawah perusahaan atau grupnya. Pada model ini biasanya perusahaan sudah menyediakan dana khusus untuk digunakan secara teratur dan dalam kegiatan yayasan tersebut. Contoh yayasan yang didirikan oleh perusahaan sebagai perantara dalam melaksanakan CSR antara lain Danamon Peduli, Sampurna Foundation, kemudian PT Astra Internasional yang mendirikan Politeknik Manufaktur Astra, dan Unilever Peduli Foundation. Yang ketiga adalah bermitra dengan pihak lain. Dalam menjalankan CSR, perusahaan menjalin kerjasama dengan pihak lain seperti lembaga sosial non-pemerintah, lembaga pemerintah, media massa, dan organisasi lainnya. Seperti misalnya Bank Rakyat Indonesia yang memiliki program CSR yang terintegrasi dengan strategi perusahaan dan bekerjasama dengan pemerintah mengeluarkan produk pemberian kredit untuk rakyat atau yang dikenal dengan kredit usaha rakyat atau KUR. Contoh lain adalah kerjasama perusahaan dengan lembaga-lembaga sosial seperti Dompet Palang Merah, PM Indonesia, dan lain sebagainya. lalu yang terakhir adalah yang keempat adalah mendukung atau bergabung dengan suatu konsorsium. Perusahaan turut berdirikan menjadi anggota dan mendukung lembaga sosial yang didirikan untuk menjadi tujuan sosial tertentu. Nah, inilah video kita. Semoga bermanfaat bagi kalian. And dadah. Terima kasih. Terima kasih.